Hai semua, Indonesia semakin maju. Industrinya kini menjadi contoh bagi negara lain. Industri nikel Indonesia berkembang pesat, sehingga negara lain mulai meniru Indonesia. Indonesia menjadi sorotan dunia karena program hilirisasi nikel yang menunjukkan kemajuan besar. Jika dulu Indonesia hanya mengekspor biji nikel mentah, kini telah berubah menjadi negara industri nikel yang mengolah biji nikel mentah menjadi produk setengah jadi hingga produk akhir berbahan dasar nikel. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak negara industri karena kebutuhan nikel mereka yang biasanya didapatkan dari Indonesia dengan harga murah mungkin tidak akan lagi mereka nikmati. Nikel mentahnya sepenuhnya telah dihentikan ekspornya, sehingga mereka hanya bisa membeli produk setengah jadi atau produk akhir yang tentunya harganya jauh lebih mahal. Bagaimana Indonesia bisa menjadi trendsetter baru di dunia industri? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kemajuan ini mengundang kegaguman dari negara lain yang memiliki tambang nikel besar dan ingin mengikuti jejak Indonesia dalam membangun industri nikel. Banyak negara yang berniat untuk belajar dan meniru teknologi pengolahan nikel Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Papua Nugini tertarik meniru cara Indonesia dalam melakukan hilirisasi komoditas tambang ini. Dalam kunjungannya, Perdana Menteri James Marape terkesan dengan langkah Indonesia yang mampu meningkatkan nilai tambah mineral hingga 30 kali lipat. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Papua Nugini ingin melihat bagaimana stok nikel di Indonesia memberikan nilai tambah sebesar sampai 30 kali. Mereka ingin melihat langkah demi langkah proses hilirisasi di Morowali dan Weda Bay. Jokowi juga mengajak Papua Nugini untuk bekerja sama dalam mengolah komoditas tambang di negara mereka. Bahkan jika Papua Nugini hanya ingin melihat teknologi Indonesia tanpa bekerja sama, Jokowi mengizinkan hal tersebut. Sebagai negara yang sama-sama sedang berkembang, Indonesia dan Papua Nugini harus saling mendukung. Ini adalah kemajuan bersama, terutama untuk Global South-South. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerjasama antara kedua negara dalam mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Posisi industri nikel Indonesia sangat sulit ditandingi oleh negara lain. Gelar Indonesia sebagai Raja Nikel Dunia menjadi kenyataan sejak tahun 2018 setelah merebutnya dari Filipina. Pada tahun 2019, ekspor nikel Indonesia mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 37,2% dari nilai ekspor nikel di seluruh dunia. Filipina yang sebelumnya juara bertahan terperosok ke posisi kedua dengan pangsa pasar 13%, disalip oleh Zimbabwe yang meraih 16% dari nilai ekspor nikel di pasar global. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan industri nikel di tanah air melambat. Namun pada tahun 2020, pertumbuhannya masih positif meskipun tipis. Pada semester pertama tahun 2020, produksi ferronikel dari pabrik smelter di Indonesia mencapai 667.000 ton, sekitar 60% dari produksi tahun 2019. Ferronikel adalah produk terbesar di Indonesia yang digunakan sebagai pelapis produk besi tahan karat. Produk lainnya adalah nickel pig iron atau NPI dan nickel matte, yaitu produk antara dengan kadar nikel 78%. Nickel matte digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi ferronikel atau bahan khusus untuk mencampur logam di mesin jet, turbin gas, industri kawat, resistor listrik, dan banyak produk industri lainnya. Nikel sulfat digunakan sebagai anoda katoda pada baterai isi ulang
Tidak semua produk olahan dari batuan nikel diekspor. Dari 667.000 ton produk ferronikel, misalnya, sekitar 75% diekspor dan sisanya diserap oleh industri Indonesia. Pada produk nikel pig iron, dari produksi 419.000 ton pada tahun 2019, hanya 25% yang diekspor, sementara 75% untuk konsumsi domestik. Indonesia sedang mengukuhkan posisinya sebagai raja dunia nikel. Sejak tahun 2020, pemerintah secara resmi melarang ekspor nikel mentah. Kapasitas industri smelter domestik juga terus meningkat. Devisa dari nikel olahan diharapkan akan semakin berkibar. Di pasar internasional, produk nikel mengalami pertumbuhan mengesankan dalam 5 tahun terakhir, sejak 2015 hingga 2019 dengan pertumbuhan mencapai 61%. Penggunaan terbesar nikel adalah untuk baja anti karat atau stainless steel, pipa besi, magnet, elektroda pada baterai isi ulang, dan uang koin. Persaingan cukup ketat di pasar global sampai tahun 2015. Namun dengan adanya aliran investasi besar ke Indonesia, produksi nikel mengalami lonjakan tajam. Nikel Indonesia menguasai pasar global, meninggalkan pesaing seperti Zimbabwe, Filipina, dan New Caledonia. Cadangan nikel Indonesia yang sudah terdaftar yaitu sekitar 21 juta ton setara nikel murni. Pesaing terdekat adalah Australia dengan 20 juta ton, Brazil 11 juta ton, Rusia 6,9 juta ton, Kuba 5,5 juta ton, dan Filipina 4,8 juta ton. Harga nikel olahan sempat mengalami penurunan sejak Oktober 2019 dan mencapai titik terendah pada Maret hingga April 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, harga mulai pulih pada akhir September tahun 2020. Optimisme terhadap industri nikel terlihat pada pasar berjangka di London Metal Exchange, dengan harga nikel mencapai $15.400 Amerika untuk penyerahan Desember. Di dalam negeri, pada tahun 2020, ada 3 smelter baru yang mulai mengolah nikel. Smelter PT Aneka Tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Arta Bumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah, dan PT Elit Karisma Utama di Cikande, Banten. Indonesia menjadi acuan bagi negara lain dalam hal hilirisasi. Ke depan, hilirisasi akan menjadi platform unggulan di Indonesia yang bisa diduplikasi untuk beragam industri-industri lainnya. Dengan langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara industri maju dengan skala produksi layaknya Cina. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.